Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan semua yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam pertemuan koordinasi subklaster gizi tanggap darurat gempa bumi yang terjadi di Provinsi Sanubari. Bencana ini berdampak signifikan pada 3 kabupaten atau kota di Provinsi Sanubari ini dengan kerusakan berat pada infrastruktur dan layanan kesehatan. Nah, sebelum dimulainya rapat ini, saya akan menjelaskan tujuan pertemuan kita. Yang pertama itu kita akan membahas analisis situasi terkini pasca bencana berdasarkan kajian cepat. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya itu bagaimana pembaruan dari mitra terkait tugas, lokasi, dan tanggung jawabnya. Selanjutnya ada identifikasi kendala dan kesenjangan respon. Dan yang terakhir itu bagaimana penyusunan rencana tindak lanjut. Kita mulai, mungkin langsung saja kita mulai pada agenda pertama, yaitu analisis situasi terkini yang akan dipaparkan oleh Ibu Sabina, merupakan perwakilan dari tim gerak cepat gizi Kemenkes. Saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Berdasarkan hasil Rapid Health Assessment, yang pertama itu ada jumlah yang terdampak sekitar 1,5 juta jiwa, termasuk 7.800 balita yang terdampak langsung. Sebanyak 20.000 orang kini tinggal di pengungsian informal dan formal. Kemudian ada kerusakan fasilitas kesehatan, hanya ada 60% fasilitas kesehatan yang masih berfungsi. Sebagian besar tidak memiliki fasilitas rawat inap untuk anak yang gizi buruk. Kemudian ada sanitasi dan air bersih. Sebanyak 54 pengungsian tidak memiliki akses air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai. Meningkatkan resiko diare dan penyakit menular terutama malaria. Kemudian ada masalah spesifik seperti distribusi bantuan logistik terhambat di Kabupaten Saliwang dan Rawang. Kemudian ada donasi makanan kadaluarsa yang dilaporkan menyebabkan keracunan di beberapa lokasi pengungsian. Kemudian ada dapur umum di 72 pengungsian belum menyediakan makanan khusus bayi dan khusus anak. Itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Sabina. Selanjutnya mari kita dengarkan mengenai pembaruan tugas dan peran dari mitra subklaster gizi. Kita mulai dari lembaga swadaya masyarakat, yaitu Aksi Cepat Tepat. Saya persilahkan kepada Ibu Nindi. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, di sini kami telah mendistribusikan Mother Baby Kit dan Hygiene Kit, yang dimana di beberapa pengungsian. Selain itu kami memobilisasi konselor ASI untuk membantu ibu menyusui di lapangan. Namun cakupannya itu masih terbatas. Kami juga memiliki tim yang siap melakukan kajian cepat multisektor dan membutuhkan arahan untuk lokasi prioritas. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih Bu Nindi. Selanjutnya saya mempersilahkan kepada Ibu Rini sebagai perwakilan dari Persagi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mewakili tim Persagi, yaitu kami memiliki konselor yang dapat dimobilisasi ke pengungsian. Tetapi jumlahnya yang terbatas karena sebagian konselor juga terdampak bencana. Selain itu, 5 tenaga pendamping kami siapkan juga untuk mendukung tata laksana gizi buruk di puskesmas. Kami juga memerlukan arahan untuk lokasi prioritas pendampingan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bu Rini. Selanjutnya yang ketiga itu kami persilahkan kepada Ibu Diva sebagai perwakilan dari Universitas Sanubari Jaya yang hadir pada rapat kali ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami diberikan. Di sini kami siap membantu kajian cepat. Besok akan ada 5 gizi yang akan tiba untuk mendukung dapur MPASI dan penanganan gizi buruk di puskesmas. Dan kami juga memiliki stok makanan bayi yang dapat dimobilisasi, tetapi memerlukan informasi lokasi distribusi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Diva. Selanjutnya yang terakhir itu kita akan mendengarkan mengenai dari
subklaster gizi dari dompet bencana. Saya persilahkan kepada Ibu Cici. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi, kami memiliki stok bubur bayi dan susu formula, tapi siap didistribusikan. Namun, kami memiliki kendala di lapangan yang dimana sebanyak 89 pengungsian tidak memiliki akses ke konselor menyusui. Dan ibu-ibu melaporkan bahwa mempunyai kesulitan memberikan ASI karena kurangnya privasi. Dan kami membutuhkan panduan untuk alur distribusi yang lebih terkoordinasi. Jadi itu saya yang bisa saya sampaikan, saya berikan ke moderator. Baik, mungkin itu tadi pemaparan. Selanjutnya kita akan masuk dalam agenda pembahasan ketiga, yaitu identifikasi kendala dan kesenjangan dalam respon gizi. Dari beberapa yang telah rekan-rekan sampaikan, kita dapat mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi dalam bencana ini. Yang pertama itu kekurangan konselor ASI di 89 pengungsian, masalah distribusi bantuan yang terkendala di transportasi terutama di 2 kabupaten, yaitu di Saliwang dan Kabupaten Rawang. Kemudian ada air bersih dan sanitasi yang tidak memadai di 54 pengungsian, donasi makanan kadaluarsa yang menyebabkan keracunan di beberapa lokasi, kemudian dapur umum yang belum menyediakan makanan khusus bayi dan anak. Mungkin apakah ada masukan atau solusi yang dapat rekan-rekan berikan terkait kendala ini? Baik, mungkin ada sedikit solusi dari saya sendiri, yaitu untuk dari aksi cepat tepat, kami dapat memobilisasi konselor aksi tambahan dan juga memerlukan transportasi untuk mencapai lokasi yang sulit dijangkau. Mungkin masih ada solusi dari yang lain? Saya perwakilan dari Universitas Samurai kami akan mendukung dapur MPASI dengan mendatangkan 5 gizi yang akan tiba besok. Namun untuk transportasinya itu, transportasi logistiknya kami masih memerlukan bantuan dari pemerintah daerah. Mungkin cukup itu sekian, Mbak. Dan saran selanjutnya yaitu kami dari Dompet Peduli Bencana, yaitu kami membutuhkan pelatihan singkat untuk relawan yang ada di pengungsian, karena kami lagi menunda distribusi susu formula dan fokus mendukung ke konselor ASI. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin masih ada masukan dari teman-teman? Sepertinya Syukur. Baik, terima kasih atas masukannya. Selanjutnya itu kita masuk dalam agenda pembahasan terakhir, yaitu penyusunan rencana tindak lanjut. Untuk itu rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan dalam 3 hari ke depan itu, yang pertama ada distribusi konselor ASI, kemudian diprioritaskan di 89 pengungsian tanpa akses layanan. Koordinasi akan dilakukan dengan tim aksi cepat tepat dan persagi. Kemudian ada penyediaan dapur empasi yang dikelola dari Universitas Sanubarijaya dengan bahan dari subklaster gizi yang menyediakan. Lokasi prioritas adalah di Kabupaten Saliwang dan Kabupaten Rawang. Selanjutnya ada peningkatan sanitasi, yaitu bekerja sama dengan klaster air dan sanitasi untuk menyediakan air bersih di 54 pengungsian. Dan selanjutnya itu penguatan komunikasi risiko, yaitu Dompet Bencana akan mendukung penyebaran informasi tentang ASI dan risiko penggunaan susu formula. Dan yang terakhir mungkin koordinasi logistik, pemerintah daerah akan menyediakan transportasi untuk distribusi bahan makanan dan pemberian makanan tambahan. Baik, mungkin itu rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan dalam 3 hari ke depan. Mungkin masih ada tambahan dari rekan-rekan sekalian. Baik, sedikit tambahan dari kami tim Persagi untuk selanjutnya itu, kami juga akan memobilisasi pendamping untuk puskesmas dengan prioritas daerah yang bertugas untuk melaporkan kasus gizi buruk. Sekian dari saya, Ibu. Terima kasih. Selanjutnya masih ada tambahan dari rekan-rekan sekalian? Ada sepertinya, Ibu. Mungkin itu saja
Terima kasih. Dengan ini kita menyepakati rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan dalam 3 hari ke depan ini. Saya akan mengirimkan laporan ini ke klaster kesehatan untuk disahkan. Pertemuan kita saya akhiri sampai di sini. Mari kita bekerja sama untuk memastikan respon gizi yang berjalan efektif dalam penanggulangan bencana gempa bumi ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasinya. Saya tutup rapat pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.